Bulan kemarin kan kemarau panjang, kita mengalami hampir 6 bulan panas kemarau tanpa hujan. Sehingga dalam kondisi itu vanili itu akan terpacu untuk berproses vegetatifnya. Generatif. Pada saat menderita itu malah... Iya, generatifnya akan muncul. Nah itu efeknya adalah bunga akan banyak bermunculan. Tapi kalau banyak hujan, maka hanya akan sulurnya saja bertambah, tapi tidak keluar bunga atau buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast yang saya asuh Our Concern. Kali ini ya kita supaya lebih banyak refreshing ya, daripada ngomong kemarin banyak ngomong-ngomong politik. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengawinkan vanili. Nah, ini harus jadi satu hobi baru nih ya, memelihara vanili, atau juga sebagai ilmu yang suatu saat nanti mudah-mudahan ada gunanya. Ini saya sedang belajar tentang bagaimana polinasi vanili. Ya, kita sedang menyaksikan Pak Dodi melakukan apa istilahnya Pak? Polinasi. Ya, atau mengawinkan bunga serbuk sari ya. Serbuk sari dari vanili. Jenis vanili. Ya, bagaimana Pak caranya Pak? Caranya yang pertama kita pilih bunga yang memang sudah mekar. Nah, contohnya ini. Taksana aja. Vanili kalau tidak dipolinasi atau dikawinkan, maka akan menjadi buah yang gagal. Contohnya ini. Yang jenis ini sudah dikawinkan atau dipolinasi, ini akan menjadi buah vanili yang dalam waktu 7 bulan berikutnya akan bisa kita panen. Nah, yang dikawinkan adalah jenis bunga, yaitu ini sudah mekar. Di sini terdapat beberapa bagian dari bunga. Satu ini kelopak bunga. Ini ada 5 helai. Kemudian yang kedua ada bagian dalam bunga. Nah, ini yang harus ditekan ke bawah. Lalu yang kita kawinkan adalah kepala putik dan yang ada serbuk sarinya. Ini ditekan ke atas. Kemudian bagian serbuk sarinya kita tekan untuk dipertemukan dengan bagian dalam bunga. Nah, nanti dalam beberapa hari sudah akan menjadi seperti yang di bawah ini. Yang mana? Yang ini yang sudah dikawinkan. Sudah. Kalau yang ini enggak ya? Ini enggak. Karena pas saya enggak bisa datang. Nah, ini gagal menjadi buah. Nah, jadi coba diulang lagi ya. Yang ini ya berarti. Nah, yang pertama, ini kelopak bunganya harus kita buka. Ini supaya supaya kelihatan. Yang bawah juga kita tekan. Kemudian pelindung bunganya langsung kita tekan ke bawah. Langsung ini kita buka kepala putiknya. Kemudian kita tekan dengan lembut. Artinya tidak boleh terlalu keras, juga tidak bisa terlalu lunak. Ini tujuannya supaya bunga sarinya ketemu dengan kepala putiknya. Nah, dalam satu rumpun ini juga memang harus dibatasi maksimum 9. Oh. Karena kalau lebih dari 9 nanti jadinya kecil-kecil. Apa ini dah? Ini dalam satu rangka ini ada 1, 2, 5 tambah. Ini ada 9 maksimal. Ini yang paling bagus itu. Nanti kalau ini akan bertumbuh menjadi besar adalah seperti ini. Nah, ini akan potensial menjadi besar. Dari sejak bunga kemudian menjadi buah yang siap dipanen itu berapa bulan Pak? Antara 7 sampai 9 bulan. Biasanya itu 8 bulan lebih. Tapi kalau di daerah Jogja karena dataran rendah itu cukup 7 bulan sudah cukup matang. Kualitasnya sama atau lebih baik? Sama. Jadi sebetulnya vanili tidak harus di daerah yang tinggi ya? Tidak harus. Tetapi yang sangat diperhatikan memang dia tidak tahan panas langsung, maka harus ada pelindung pohon besar.
kedua tidak tahan dengan air yang tanah yang terlalu basah, maka kita harus rajin menurunkan keasaman tanah. Diulangi Pak, coba tadi panili. Syarat panili hidup itu pertama harus di bawah naungan pohon. Ini awalnya saya naungi dengan menggunakan paranet 50%. Ini ada rangka-rangkanya. Nah, kemudian karena saya anggap sudah cukup dengan umurnya sudah cukup kuat, itu saya lepas karena tanaman pelinjungnya sudah mulai tinggi. Yang ke tanahnya itu tidak boleh terlalu basah. Coba kita lihat ya. Akan kena penyakit, nanti ada juga di beberapa bagian barat itu yang kena penyakit tidak bisa hidup karena terlalu basah. Tidak boleh terlalu panas. Iya. Jadi ini pelindungnya kebetulan ada kelapa lalu resede ya. Resede. Ketika kemudian tanaman sudah besar. Tapi pada saat tanaman masih muda dengan paranet 50%. 50%. Ya, itu untuk mengurangi intensitas matahari. Tapi dia masih butuh matahari untuk fotosintesa dan lain-lain untuk pertumbuhan. Oke ini. Nah ini kelihatan banyak sekali Pak Dudi ya. Ya, ini kebetulan kemarin kan kemarau panjang. Ya. Kita mengalami hampir 6 bulan panas kemarau tanpa hujan. Sehingga dalam kondisi itu vanili itu akan terpacu untuk berproses vegetatifnya. Generatif. Pada saat menderita itu malah. Iya, generatifnya akan muncul. Nah itu efeknya adalah bunga akan banyak bermunculan. Tapi kalau banyak hujan, maka hanya akan sulurnya saja bertambah, tapi tidak keluar bunga atau buah. Teknik ini perlu dipelajari khusus ya. Ya, ini keterampilan ya.